Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviani Aprilia, NPNA 1A0191101, kelas 6C. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusun bahan ajar bahasa Indonesia berbasis multiliterasi dan KBTT atau HOS. Baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan apa itu pengertian multiliterasi. Baiklah, penjelasan pertama yaitu ada multiliterasi. Pengertian multiliterasi yaitu adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimode. Model pembelajaran multiliterasi bisa mencakup model tekstual hingga model digital. Berikutnya yaitu ada fungsi model pembelajaran multiliterasi, yang dimana yang pertama ada membangkitkan pemahaman ataupun pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Yang B, memandu proses pemerolehan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Yang C, mengembangkan atau memperkarya pemahaman konstruk siswa atas pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Yang D, menjadi sarana utama untuk menyalurkan, mendemonstrasikan, dan menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Yang E, menjadi prosedur bagi terciptanya pembelajaran yang proaktif, motivatif, dan kreatif. Berikutnya ada karakteristik pembelajaran multiliterasi. Yang pertama ada multibentuk, multikreasi, dan multifungsi. Yang ke-B yaitu bersifat kaya, yakni mampu mencerminkan seluruh modal literasi otentik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, ramah anak, yakni sesuai dengan pengalaman otentik anak dan sesuai dengan berbagai karakteristik anak lainnya. Yang D, elaboratif, yakni berkenaan dengan seluruh jenis literasi. Yang E, komprehensif, yakni model berkenaan dengan berbagai bidang ilmu. Berikutnya ada konsep pembelajaran multiliterasi. Yang A, yang pertama, pembelajaran multiliteras menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Yang B, pembelajaran multiliterasi melibatkan siswa untuk selalu terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat kesimpulan sendiri. Yang C, pembelajaran multiliterasi menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Yang D, pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang. Yang terakhir yaitu yang E, pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Yang berikutnya ada ragam model multiliterasi. Berdasarkan sudut pandang penggunaan model pembelajaran multiliterasi, dikemukakan beberapa ragam model pembelajaran multiliterasi sebagai berikut. Yang pertama ada A, model pembangkit dan pembentuk pemahaman dan keterampilan. Yang B, model pembantu proses pembelajaran. Yang C, model representasi pemahaman dan keterampilan. Berikutnya ada pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOS merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan
meningkatkan kualitas lulusan. Berikutnya ada konsep berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai higher order thinking skill atau disebut dengan HOS, dipicu oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, ada sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang B, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang C, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaksi. Yang berikutnya yang terakhir, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemahaman pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya, 5 kompetensi yang dituntut dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang B, kreatif dan inovasi. C, kemampuan berkomunikasi. Yang D, kemampuan bekerja sama. Yang kepercayaan diri. Yang berikutnya ada contoh bahan ajar berbasis multiliterasi. Contoh bahan ajar berbasis multiliterasi, yang pertama ada metode transformasi persuasif. Yang B, metode observasi kritis. Yang C, metode rangsang gagasan. Yang D, debat inisiasi. Yang E, contoh bahan ajar berbasis multiliterasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bahan ajar berbasis multiliterasi adalah dengan penerapan pembelajaran multiliterasi berkaitan erat dengan penggunaan keterampilan bahasa sebagai alat belajar. Pembelajaran HOS di sekolah mempunyai tantangan tersendiri sebab secara umum peserta didik belum bisa pikir secara abstrak. Ramli 2015 mengemukakan perkembangan riset terkait HOS memiliki garis pemisah yang tipis dengan riset-riset tentang critical thinking, problem solving, dan creative thinking karena beberapa pakar menempatkan thinking skill tersebut dalam kategorisasi yang sama kesemuanya menjadi bagian dari HOS. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.